Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku mau cerita atau sharing mengenai arsitektur bentang lebar, tentang permasalahannya, sistem strukturnya, lalu beton prategang, honey beam, dan juga beam-beam lainnya. Baik, pertama, apa sih arsitektur bentang lebar? Arsitektur bentang lebar adalah rekayasa desain arsitektur yang memungkinkan penggunaan ruang yang bebas kolom atau bidang penumpu demi memenuhi fungsi ruang tertentu. Kemudian permasalahan di bentang lebar itu ada apa aja? Yang pertama, bentang lebar menyebabkan beban dan gaya yang besar karena semakin lebarnya bentang suatu ruangan, maka diperlukan juga balok yang lebih besar serta kolom yang lebih besar, sehingga strukturnya itu akan menghasilkan beban atau gaya yang besar. Kemudian permasalahan selanjutnya ada pemilihan sistem struktur yang tepat atau yang tidak tepat. Nah, jadi di tiap-tiap bentang lebar sendiri itu penggunaan struktur kan macam-macam ya. Nah, penggunaan sistem yang tepat itu juga disesuaikan dengan fungsi. Misalnya seperti stadion, apakah pakai honey beam ataukah misalnya pakai space frame atau dan lain-lainnya. Maka itu harus sesuai dengan fungsi dari bangunan tersebut. Selanjutnya pemilihan bahan atau material sebagai bahan struktur. Nah, semakin luasnya suatu bentang ruangan atau bentang lebar, maka akan sangat membutuhkan banyak material. Oleh karena itu, penggunaan material atau bahannya juga harus disesuaikan. Apakah bisa menggunakan material yang berat atau harus yang cenderung lebih ringan. Selanjutnya, struktur bentang lebar memiliki tingkat kerumitan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ini disesuaikan dengan jenis-jenis atau sistem bentang lebarnya sendiri. Selanjutnya ada sistem struktur satu arah dan dua arah. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar sistem satu arah dengan mekanisme transfer beban dari struktur untuk menyalurkan ke tanah merupakan aksi satu arah saja. Nah, ini bisa dilihat di gambar yang pertama ya, baloknya satu arah atau platnya satu arah. Kemudian untuk sistem yang dua arah dengan dua elemen bersilangan yang terletak di atas dua titik tumpuan dan tidak terletak di atas garis yang sama. Ini juga ada contohnya di gambar yang ketiga, balok dua arah terus ada plat dua arah. Selanjutnya ini contoh-contoh atau gambarnya, contoh struktur satu arah. Misalnya ini ada plat lantai precast yang langsung satu arah. Selanjutnya ini ada contoh struktur dua arah. Ini ada struktur waffle slab ya. Itu dia bersilangan, juga ada yang sering kita temukan, ada penggunaan balok dan kolom yang menggunakan balok induk dan balok anak gitu. Jadi strukturnya bersilangan. Selanjutnya ada pre-stress konkrit atau beton prategang. Perbedaan utama antara beton bertulang dan beton prategang pada kenyataannya adalah beton yang mengkombinasikan antara beton dan tulangan baja dengan cara menyatukan dan membiarkan keduanya bekerja sama sesuai keinginannya. Sedangkan beton prategang ini mengkombinasikan beton berkekuatan tinggi dan juga baja mutu tinggi dengan cara-cara aktif. Nah, ini prinsip kerja beton prategang. Untuk memberikan tegangan pada beton prategang terdapat dua prinsip yang berbeda. Yang pertama ada pre-tension press concrete atau pratarik, yaitu tendon ditegangkan dengan pertolongan alat pembantu sebelum beton pengeras, dan gaya prategang dipertahankan sesuai beton cukup sampai beton cukup keras. Lalu ada juga post tension pre-stress concrete atau pasca tarik. Di sini betonnya cukup keras, barulah bajanya yang tidak melekat pada beton diberi tegangan.
gitu. Ini juga ada contoh gambarnya. Lanjut, ini ada dari pretension atau pratariknya. Cara-caranya itu tahap pertamanya si tendonnya atau kabelnya diberi gaya kemudian diangkat pada suatu abutment. Nih ada di gambar A. Lalu tahap keduanya beton dicor pada cetakan. Kemudian tahap tiganya setelah beton mengering, tendonnya dipotong atau dilepas gitu. Ini yang pasca tarik. Tahap pertamanya dari cetakan yang udah disediakan, kabel prategangnya atau tendonnya dipasang melengkung sesuai bidang elemen balok. Kemudian tahap keduanya setelah cukup umur atau lumayan mengeras, tendonnya dimasukkan dalam selongsong atau tendon duct, kemudian ditarik untuk mendapatkan gaya prategang. Dan tahap ketiganya setelah diangkur, balok beton menjadi tertekan dan gaya prategang setelah ditransfer ke beton. Ini ada contoh pre-stressed concrete atau beton prategangnya. Ini biasanya di jalan atau jembatan yang melayang gitu ya. Selanjutnya ada castellated beam atau honey beam atau balok castella. Ini pasti sering kita jumpai di pabrik-pabrik atau misalnya bangunan-bangunan bentang lebar seperti tempat cuci mobil atau mall, gudang begitu ya. Nah, balok baja castella ini atau honey beam ini dipakai untuk konstruksi bentang panjang lebih dari 10 meter yang berupa dua profil baja yang disatukan menjadi satu untuk mendapatkan tinggi profil yang sesuai. Balok castella ini disebut honeycomb beam atau honeycomb ya, karena bentuk lubang segi enamnya yang menyerupai sarang lebah. Selanjutnya ada ini contoh-contohnya, contoh penggunaannya. Biasanya digunakan sebagai balok. Lalu selanjutnya ada Vierendeel beam. Pada struktur ini seluruh rangkanya merupakan sebuah struktur yang bekerja sama untuk menahan beban. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan rangka Vierendeel ini memberikan kinerja struktur yang lebih baik dibandingkan dengan struktur balok menerus, terutama untuk jembatan dengan bentang yang lebih panjang. Nah, ini ada contoh-contoh dari struktur ini, dari penggunaan struktur ini. Demikian sharing dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.